saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membahas satu tema yang cukup menarik, walaupun mungkin agak asing untuk sebagian orang. Tetapi baiklah kita mendekati materi ini sebagai satu fakta yang memang tertulis dalam Alkitab. Tentu saja sebagai orang percaya, kita percaya bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu adalah satu kebenaran, itu adalah firman Tuhan, dan memang harus tergenapi demikian. Nah, untuk memperdalam atau mempertajam tema ini, maka saya mengambil satu subtema, yaitu eskatologi, memahami bahasa Tuhan tanpa spekulasi. Semoga dengan judul ini menjadikan kita lebih mudah untuk memahami tentang sebuah eskatologi. Nah, dalam menyajikan materi ini, saya akan membuka dengan satu kasus, yaitu di mana ada seorang jemaat yang menjual rumah dan hartanya karena ia yakin pengangkatan terjadi dalam 6 bulan ke depan. Ia percaya seperti itu karena ia telah mendengar satu khotbah yang dirohanikan dan nubuat dari seorang penginjil karismatik. Kasus seperti ini tentu ini bukan hanya sebuah karangan, sebuah cerita, tetapi memang hal yang demikian ini adalah benar-benar terjadi dan tidak hanya sekali. Lalu apakah kasus semacam ini hanya terjadi dalam gereja? Ternyata tidak. Ternyata itu juga terjadi dalam bentuk yang mirip, dalam bentuk yang serupa pada kepercayaan lain atau pada agama-agama yang lain, di mana mereka percaya pelaku teror, pelaku bom bunuh diri, karena mereka percaya dengan melakukan tindakan itu ia akan masuk surga. Ia juga sudah dikhotbahi, sudah diberikan pengajaran-pengajaran, di otaknya itu sudah ditanamkan satu pengertian bagaimana caranya masuk surga, yaitu dengan mati syahid seperti itu. Saya pun pernah bertanya pada banyak orang dengan pertanyaan, apakah Anda ingin masuk surga? Semua yang mendengar pertanyaan itu jawabannya sama, ingin masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. Ini menunjukkan bahwa banyak orang, bahkan mungkin semua orang, itu memiliki pengharapan surgawi dan mempunyai keinginan untuk tinggal di sana. Sekarang mari kita membahas lebih dalam kasus seperti ini.
Ketika kita mendengar kasus atau mendengar sebuah cerita seperti itu, kita bertanya-tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa orang mau melakukan hal demikian? Bagaimana mereka cara mendengar atau bagaimana cara mereka itu mengajarkan hal-hal yang demikian sehingga orang itu begitu percayanya mengikuti apa yang dikatakannya. Ya, kalau dari sisi yang lain saya boleh mengatakan ya, dalam dunia nyata pun ini terjadi. Ya, kalau boleh saya menyebut bagaimana orang itu bisa percaya pada investasi bodong. Bagaimana orang itu bisa terbuai dengan janji-janji keuntungan, janji-janji kekayaan, tapi buntutnya adalah mereka tertipu. Ya, berarti memang kasus-kasus seperti ini cukup masif terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita mendalami hal yang demikian agar kita beroleh hikmat, kita bijaksana di dalam kita itu mensikapi hal-hal yang demikian itu. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses yang mendahului. Ya, boleh dikatakan ada sebuah proses edukasi. Mereka terus-menerus diperdengarkan akan berita itu. Mereka diberikan pemahaman yang baru. Pemahaman-pemahaman yang lama itu ditinggalkan. Atau bisa dikatakan mereka itu dicuci otaknya. Sehingga orang tidak lagi berpikir sehat. Orang tidak lagi menggunakan logikanya, tetapi hanya terbawa oleh emosi karena terbuai oleh janji-janji yang diberikan. Janji akan keuntungan, janji akan keindahan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan lain-lain. Hal lain lagi, kenapa kenapa hal yang semacam itu bisa terjadi? Karena adanya satu pengkultusan pada pemimpin rohani. Para pengikut itu kehilangan objektivitas terhadap pemimpin. Sehingga merasa bahwa pemimpin itu benar, selalu benar, dan wajib untuk ditaati. Ya, sehingga mereka tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Selama dia yakin bahwa yang dikatakan oleh pemimpinnya itu benar, ya dia akan mengikuti. Lalu juga karena pengetahuan tanpa hikmat. Orang punya pengetahuan, dia tahu, tetapi ketika tidak ada hikmat, dia tidak bisa secara bijaksana, tidak bisa melakukan pengetahuan itu dengan baik. Hanya sekedar ya pengetahuan. Lalu yang berikutnya itu adalah karena orang-orang yang seperti ini itu adalah menyembah penafsir daripada percaya pada firman Tuhan. Dia lebih percaya pada
Ya, hampir serupa dengan para pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang dia anggap lebih tahu daripada percaya pada firman Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh penafsir, orang-orang yang dia anggap lebih tinggi, pemimpin itu, ya dia lebih percaya. Lalu juga jika dihubungkan dengan yang sekarang ini adalah karena adanya, ya kalau saya mengatakan fenomena juara satu, ungkul-ungkulan, berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan, terunggul. Jadi mereka melakukan itu bukan karena satu kebenaran, bukan satu apapun, hanya karena dia pengen viral, dia pengen terkenal, dia pengen dikenal oleh banyak orang. Nah, itulah beberapa hal yang boleh saya dalami, saya temukan dengan adanya kasus-kasus seperti itu. Nah, sekarang mari kita mendekati dengan teks Alkitab, yaitu kita memandang dari sudut pandang firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Di situ saya akan membacakannya, tetapi ini tidak saya tulis di dalam slide. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Saudara-saudara, perikop ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam eskatologi Perjanjian Baru. Paulus menulis bagian ini untuk menghibur jemaat, khususnya jemaat di Tesalonika. Sebab apa? Sebab mereka bingung, mereka khawatir, mereka tidak tahu, yaitu tentang nasib orang-orang percaya yang telah meninggal sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang meninggal sebelum kedatangan Kristus yang kedua itu bisa jadi mereka tidak selamat.
mereka ya peduli pada saudara-saudara mereka, atau bahkan khawatir pada dirinya sendiri kalau nanti sebelum Kristus datang dia sudah mati. Nah, dalam hal ini mari kita berfokus pada dua kata dalam teks itu, ya khususnya dalam ayat 17. Di sana ada kata harpazo dan juga ada kata apantesis. Yang pertama, kata harpazo. Harpazo ini diterjemahkan dengan arti merebut, menyambar, atau memindahkan dengan cepat. Ya, artinya ini ya juga terjadi secara tiba-tiba. Paulus menggunakan bentuk future pasif, yang berarti bahwa kita akan direnggut, kita akan diangkat dengan sebuah tindakan yang penuh kuasa dengan cepat. Dan tindakan ini, kuasa penuh itu ada di tangan Allah. Sehingga manusia itu hanya sebagai pihak penerima. Manusia nggak bisa bernegosiasi, tidak bisa menawar. Ketika Allah berkehendak, ya sudah. Ya mungkin kita bisa membayangkan kayak burung elang yang menyambar anak ayam, kira-kira seperti itu. Jadi memang sangat cepat. Tidak ada waktu ya untuk menghindar, untuk mundur. Ketika sudah waktunya tiba, ya sudah akan diambil begitu saja. Kekuatan ilahi inilah yang memindahkan orang percaya dari bumi. Ya, jadi kita percaya bahwa yang memindahkan itu kekuatan Allah. Kita disambar dari bumi untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kata yang kedua adalah apantesis. Frasa menyongsong Tuhan menggunakan kata benda apantesis. Ini mengacu pada sebuah istilah teknis yang digunakan untuk menggambarkan penyambutan resmi. Menyambut secara resmi seorang raja atau pejabat yang datang berkunjung ke satu daerah. Jadi dengan penggunaan kata ini memberikan satu gambaran bahwa orang percaya itu keluar menyongsong Kristus di angkasa. Bukan untuk tinggal di sana, melainkan untuk memberikan penyambutan kemenangan bagi Yesus, bagi Sang Raja yang datang ke bumi. Ini menekankan martabat dan kehormatan bagi orang percaya. Suatu kehormatan karena kita boleh menjadi penyambut bagi Sang Raja segala raja. Pesan utama dari harpazo dan apantesis adalah kepastian. Kematian bukanlah akhir dan bukan pula penghalang bagi orang percaya.
untuk ikut serta dalam kemenangan Kristus. Ada nuansa ketakutan kalau mereka ketinggalan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Nah, mereka yang takut ketinggalan menyambut kedatangan Tuhan inilah yang kadang-kadang membuat mereka itu terburu-buru di dalam menyambutnya. Tapi masalahnya Tuhan belum datang. Ya, mereka kegeeran, kira-kira seperti itu. Sekarang mari kita bandingkan dengan pandangan tribulasi, pratribulasi, dan pasca tribulasi. Yang pertama, pandangan pratribulasi, yaitu tentang mekanisme harpazo. Pengangkatan dianggap sebagai peristiwa yang terjadi sebelum masa kesusahan. Sedangkan apantesis, orang percaya menyongsong Tuhan di angkasa, lalu dibawa kembali ke surga untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, sementara yang di bumi mengalami penghakiman. Jadi seakan-akan akan ada dua golongan, yang satu naik ke surga, ada sebagian lagi yang memang harus tinggal untuk mengalami kesusahan besar. Lalu yang kedua, pandangan pasca tribulasi. Mekanisme harpazo itu pengangkatan terjadi pada akhir masa kesusahan besar. Kristus datang bersama dengan jemaatnya, lalu terjadi pengangkatan. Sedangkan apantesis menggunakan latar belakang budaya asli. Ya, budaya asli apantesis. Rakyat keluar menyambut raja untuk segera mengiring sang raja masuk ke kota. Jadi gereja atau umat dipanggil untuk bertekun melewati penganiayaan sebagai kesaksian iman. Ya, hal ini pun juga pernah terjadi dalam gereja mula-mula, dan juga mungkin sekarang pun kita juga masih mengalami. Dari perbandingan itu saya menyimpulkan bahwa bukan persoalan pada kapan mereka akan diangkat oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya pada Yesus tidak perlu khawatir tentang kapan dan waktunya, karena di dalam Yesus, kita yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Tetapi dalam ketidaktahuan akan waktu dan masanya itu, bukan berarti kemudian kita pasrah. Bukan berarti ketika kita sudah punya keyakinan keselamatan, kita tidak perlu bekerja melakukan apapun, hanya menunggu. Tetapi sebaliknya, justru harus terus mempersiapkan diri, memperbaiki diri. Jika sewaktu-waktu Tuhan datang atau kematian menjemput, ya kita itu masih dalam keadaan bekerja. Pesan pastoral untuk kita semua. Pesan pastoral yang lahir dari eksegese 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Pengharapan yang berdasar pada kemenangan Kristus. Pengharapan kita itu bukan spekulasi tanggal atau tanda-tanda zaman semata, melainkan fakta kebangkitan Yesus. Lalu yang kedua, pengharapan akan kedatangan Yesus parousia.
Pengharapan itu yang harus menjadikan kita itu bangkit, aktif, terus berkarya. Karena kita tahu akan ada pertemuan mulia nanti. Yang ketiga, hidup dalam kesiagaan yang etis. Waktu yang masih tersedia, momen yang tersedia adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, agar nanti ketika Tuhan datang, kita ditemukan masih bekerja. Yang keempat, menjadi komunitas yang saling menguatkan. Hiburkanlah seorang akan yang lain. Berarti dalam pengharapan eskatologi itu aktif membangun komunitas untuk saling menopang, saling mengingatkan, memelihara, menggembalakan agar tidak ada jemaat yang terhilang. Lalu kita juga aktif membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, keadilan, kebenaran dalam dunia. Dan tentu yang terpenting dalam pengharapan eskatologis itu adalah melakukan penginjilan. Jadi saudara-saudara, kedatangan Tuhan bukan alasan kita untuk berhenti bekerja atau menarik diri dari dunia. Sebaliknya, karena kita tahu bahwa Sang Raja pasti datang, ya mari kita bekerja lebih giat. Ketika Ia datang merebut kita dari dunia ini, selama itu yang merebut Tuhan, ya berbahagialah. Ya, lebih berbahagia lagi ketika Tuhan datang itu kita masih bekerja. Untuk itu rekomendasi bagi jemaat adalah marilah kita menggeser fokus dari kronologi ke ontologi. Kita tidak usah terjebak di dalam timeline, time schedule. Kita harus kembali, kita ingat bahwa yang tahu kapan Tuhan datang ya Tuhan sendiri. Yang penting adalah kita memastikan diri kita itu bekerja, memastikan diri kita itu cantik, diri kita baik, cantik ketika menyambut mempelai datang, siap setiap saat kapanpun itu terjadi. Lalu penekanan pada tugas mandat. Artinya kita menjadi karyawan yang terbaik, pekerja terbaik, kita bekerja untuk Sang Raja. Lalu studi Alkitab yang bertanggung jawab, seperti analisis terhadap harpazo dan apentesis. Kita memahami konteks Alkitab secara sehat, tidak menafsirkan dengan sembarangan. Kita juga tidak mudah percaya dengan penafsir-penafsir liar di media sosial. Yang keempat, ajarkan bahwa kerajaan Allah sudah dimulai sekarang melalui gereja dan sedang menuju kesempurnaan. Nanti kesempurnaan itu pasti terjadi. Urgensi bagi setiap kita adalah untuk memberitakan firman, melakukan aksi kasih, bukan malah untuk menarik diri. Sedangkan untuk praktek liturgi adalah, ya gunakanlah perjamuan kudus sebagai sarana eskatologis yang aktif, memberitakan kematian Tuhan dan juga mengarahkan kita pada perjamuan yang sempurna di surga. Dengan pendekatan ini jemaat akan memiliki akar yang kuat di bumi untuk melayani, namun memiliki mata yang melihat, tetap memandang ke langit untuk menanti kedatangan Tuhan. Demikian penyajian saya. Semoga Tuhan terus menambahkan hikmat kepada kita, menambahkan pengetahuan kepada kita,
sehingga kita didapati Tuhan layak di hadapannya. Mari kita giat dalam kegiatan pelayanan yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di bumi dan di surga. Amin. Terima kasih telah melihat tayangan ini. Semoga menjadikan kita saling menumbuhkan. Tuhan memberkati.